Aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Pahuato, Provinsi Gorontalo kembali menelan korban jiwa. Dua warga dilaporkan tewas setelah tertimbun material tambang di Desa Buulangita, Kecamatan Marisa pada Kamis 30 Oktober siang. Adapun proses evakuasi sempat mengalami kesulitan akibat kondisi medan yang labil dan minimnya peralatan. Jenazah kedua korban akhirnya berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, rekan Wawan Akubah. Halo, selamat sore rekan Wawan. Ya, selamat sore, Mbak. Baik, bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap terjadinya longsor hingga menimbun dua korban di lokasi tambang. Baik, terima kasih. Saya Wawan Akuba melaporkan dari Gorontalo. Jadi memang tadi siang terjadi peristiwa kecelakaan di lokasi pertambangan emas tanpa izin atau PETI di Kabupaten Pohuwato, tepatnya di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Jadi kecamatan ini adalah ibu kota Kabupaten Pohuwato sebetulnya, sehingga tambang ini juga jaraknya dari ibu kota Kabupaten Pohuwato juga cukup dekat. Nah, tadi siang sebelum jam 12 atau 11.30 kurang lebih itu terjadi kecelakaan kerja. Dua orang penambang emas ilegal di Desa Bulangita ini tertimbun longsor hingga kemudian meninggal. Jadi perlu diketahui bahwa memang ada karakter pertambangan emas yang berbeda di Kabupaten Pohuwato. Jadi Pohuwato ini mereka tidak menggali lubang, tapi menggerus tebing begitu, sehingga kemudian tebing ini ketika disemprotkan air, kemudian longsor besar yang tidak mereka kira kemudian menimpa dua orang tadi. Sebenarnya ada beberapa orang karena memang beberapa warga di penambang juga ya, warga penambang rekan para korban ini juga di lokasi dan sudah melihat ada tanda-tanda longsor, mereka segera menjauh. Tapi memang kedua orang ini paling dekat dari titik longsor sehingga kemudian tidak sempat menyelamatkan diri atau tidak sempat melarikan diri, sehingga longsor yang begitu besar kemudian menimbun keduanya. Beberapa kesaksian dari rekan kerja para korban itu mengungkapkan bahwa sempat terjadi gemuruh, lalu ada beberapa orang sempat melarikan diri, tapi karena keduanya ini berada dekat dengan titik longsor sehingga tidak mampu menyelamatkan diri. Evakuasi memang berjalan cukup dramatis ya, karena pertama para rekan penambang ini berusaha untuk segera menyelamatkan dua orang korban, tapi akhirnya sayangnya tidak sempat diselamatkan. Dari sekitar beberapa menit mereka tertimbun sehingga ditemukan tewas. Nah, itu di lokasi memang minim ya, karena hanya mengandalkan selang air dan alat seadanya untuk menggali para korban yang sudah tertimbun longsor batu dan material yang cukup berat begitu. Kembali ke studio. Baik rekan Wawan, lalu apakah ada indikasi kelalaian atau pelanggaran keselamatan kerja yang menyebabkan longsor di wilayah pertambangan ini? Terkait dengan indikasi, barangkali ada. Pertama, karena memang ini adalah lokasi atau praktik tambang emas ilegal, sudah tentu memang tidak memiliki SOP, tidak memiliki aturan kerja atau keselamatan, sehingga kemudian banyak mungkin pelanggaran-pelanggaran dilakukan di lokasi. Tapi ini juga perlu butuh keterangan resmi dari kepolisian, karena memang sampai saat ini Tribun Gorontalo masih mencoba untuk mengorek informasi atau meminta keterangan resmi dari kepolisian atau aparat resmi di lokasi. Tapi memang perlu diketahui bahwa ini tambang emas ilegal yang memang tidak memiliki SOP yang sesuai dengan pertambangan resmi pada umumnya begitu. Baik rekan Wawan, apakah langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh aparat kepolisian setempat untuk menertibkan tambang ilegal di wilayah mereka? Iya, baik. Sebagai informasi bahwa memang saat ini kepolisian tengah melakukan penertiban PETI, cuman memang perlu diketahui bahwa penertiban ini tidak bisa dilakukan semerta-merta begitu, karena memang mempertimbangkan satu konflik sosial dan macam-macam, sehingga di sisi lain memang ini merusak, tapi di sisi lain juga tambang emas ilegal ini menjadi salah satu sumber penghidupan untuk warga sekitar, sehingga mungkin kalau ada yang masih ingat
tahun lalu kantor bupati sempat dibakar oleh para penambang, itu karena dipicu oleh konflik sosial adanya penertiban tambang. Sehingga ini yang kemudian mulai dihindari oleh aparat setempat, polisi ya terutama dalam melakukan penertiban begitu. Sehingga tapi kabar baiknya sejak Agustus ini sudah terbit dari Kementerian ESDM terkait dengan wilayah pertambangan rakyat yang kemudian bisa melegalisasi pertambangan warga di sekitar, sehingga mungkin bisa menjadi regulasi yang ilegal buat para penambang. Baik rekan Wawan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.